Halo teman-teman, saya Jenny Melisa. Sekarang saya akan berbagi ilmu tentang patofisiologi atau perjalanan penyakit diabetes mellitus. Jadi bagaimana seseorang itu dia bisa mengalami diabetes mellitus. Nah, teman-teman, kita semua tahu bahwa kita manusia ini memerlukan energi yang berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, pengolahan bahan makanan dimulai itu di mulut, kemudian ke lambung, dan selanjutnya ke usus. Nah, di dalam saluran pencernaan itu makanan akan dipecah menjadi bahan dasar dari makanan itu. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak. Nah, ketiga zat makanan ini akan diserap oleh usus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dipergunakan oleh organ-organ di dalam tubuh sebagai bahan bakar. Nah, supaya dapat berfungsi sebagai bahan bakar, zat makanan itu harus masuk dulu ke dalam sel supaya dapat diolah. Di dalam sel, zat makanan terutama glukosa itu dibakar melalui proses kimia yang rumit yang hasil akhirnya adalah timbulnya energi. Proses ini disebut metabolisme. Dalam proses metabolisme itu insulin memegang peran penting yang sangat penting, yaitu bertugas memasukkan glukosa ke dalam sel untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Insulin ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh sel beta yang ada di pankreas. Nah, dalam keadaan normal, artinya kadar insulin yang cukup dan sensitif, insulin akan ditangkap oleh reseptor insulin yang ada pada permukaan sel otot, kemudian membuka pintu masuk sel sehingga glukosa dapat masuk sel untuk kemudian dibakar menjadi energi atau tenaga. Akibatnya kadar glukosa dalam darah itu normal. Nah, sedangkan pada kasus diabetes di mana didapatkan jumlah insulin yang kurang atau pada keadaan kualitas insulinnya tidak baik atau resistensi insulin. Nah, meskipun insulin ada dan reseptor juga ada, tapi karena ada kelainan di dalam sel itu sendiri, pintu masuk sel tetap tidak dapat terbuka, tetap tertutup, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke sel untuk dibakar. Akibatnya glukosa tetap berada di luar sel sehingga kadar glukosa di dalam darah itu meningkat. Nah, keadaan ini yang disebut dengan diabetes mellitus. Keadaan ini yang menyebabkan seseorang mengalami diabetes mellitus. Teman-teman, penderita diabetes ini dapat mengalami kejang. Kenapa? Karena kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia yang dapat menyebabkan neuron di otak itu menjadi terlalu aktif. Salah satu tipe hiperglikemia yang dapat menyebabkan kejang itu adalah hiperglikemia ketotik, yang paling umum itu terjadi pada penderita diabetes tipe 1. Pada kondisi itu, tubuh tidak dapat menggunakan gula darah sebagai bahan bakar sehingga mulai membakar lemak. Pembakaran lemak melepaskan zat kimia yang disebut keton di dalam aliran darah. Jika keton terkumpul dalam konsentrasi yang tinggi, darah dapat menjadi asam yang dikenal sebagai ketoadosis diabetik. KAD atau DAK atau diabetikum ketoadosis, di mana hal ini merupakan komplikasi dari diabetes mellitus. Iya, itu saja yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa di berbagi ilmu selanjutnya. Terima kasih.